Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Palmarum selalu mendorong seluruh umat untuk bersuka cita dan bergembira serta bersorak-sorak. Padahal sebenarnya kita sedang memasuki sebuah masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki suasana mengingat Yesus Kristus yang menderita kesakitan hingga Dia mati nanti di kayu salib. Lantas mengapa Palmarum mendorong kita bersuka cita? Mengapa hal ini demikian? Di tengah-tengah penderitaan Yesus Kristus, kita didorong untuk bersuka cita dan bersorak-sorak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, Palmarum adalah sukacita mengingat Yesus yang memasuki Yerusalem untuk mengalami penderitaan hingga kematiannya nanti. Inilah menjadi dasar sukacita kita. Karena dengan kedatangan Yesus ke Yerusalem, kita tahu bahwa Tuhan Allah setia dengan janji-janjinya untuk menolong dan menyelamatkan kita seluruh umatnya. Kedatangan Tuhan Yesus ini menjadi tanda kesetiaan Allah. Yesus sudah tahu di depannya di Yerusalem Dia akan dihina, Dia akan diludahi, Dia akan dicambuk, Dia akan menderita dan mati. Tetapi justru Yesus datang ke Yerusalem bukan menghindar atau pergi ke tempat yang lain. Itu adalah wujud nyata kasih setia Tuhan kepada umatnya. Maka dengan kata lain, minggu ini sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi penderitaan. Supaya ketika kita menderita, kita tetap dapat melihat ada sukacita di dalam derita tersebut. Melalui nyanyian pemazmur ini, kita akan memaknai sukacita di dalam penderitaan melalui 3 pokok penting yang menjadi perhatian kita. Yang pertama yaitu berseru kepada Tuhan. Sikap menghadapi kesesakan di dalam hidup adalah
berseru kepada Tuhan Allah. Kesesakan dalam bahasa Batak hagogotan, atau dalam bahasa aslinya dia pakai telipis, memiliki arti uap yang panas, sesuatu yang membuat terjepit, sebuah jalan buntu, atau hal yang membuat orang menjadi jijik kepada seseorang karena keadaannya yang sangat buruk itu. Demikianlah kesesakan yang dialami oleh pemazmur dalam teks ini. Di dalam kesesakannya disebut di ayat sebelum nats kita, di ayat yang kelima, pemazmur berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Ketika dia mengalami situasi yang terjepit, tertekan, bahkan seperti jalan buntu di hadapannya, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia datang berseru kepada Tuhan, memasuki hadirat Tuhan. Hanya ada satu pintu gerbang kebenaran untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan, dan pemazmur sendiri tidak bisa dari dirinya sendiri masuk ke dalam hadirat tersebut. Itu sebabnya pemazmur meminta bantuan. Di ayat 19 disebutkan tadi, pemazmur mengatakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Pemazmur tidak bisa membuka pintu gerbang kebenaran supaya dia masuk ke hadirat Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Kita tahu yang bisa membuka pintu itu hanya satu. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus sang kebenaran itulah kita bisa berseru kepada Allah, kita bisa sampai ke dalam hadirat Tuhan. Maka alasan kuat mengapa kita harus berseru di dalam Yesus pada hari ini adalah karena Yesus Kristus, atau di dalam Yesus Kristus tidak ada satupun pintu yang terkunci yang tidak bisa dia bukakan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada satupun jalan buntu yang harus kita tempuh. Oleh karena itulah pemazmur berkata di ayat yang ke-6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini pun kita bisa mengalami telipis atau kesesakan seperti yang dialami oleh pemazmur tadi. Kesesakan yang kita alami di zaman ini atau dalam kehidupan ini bisa beragam faktornya. Bisa jadi ada orang yang mengalami kesesakan ketika dia mengalami di PHK dari tempat kerjanya. Atau kita mengalami kesesakan karena kita punya banyak hutang yang tidak bisa selesai kita bayarkan. Atau bisa saja kita menjadi hidup dalam kesesakan karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita, yang membawa kita atau menghantar kita dekat dengan kematian. Maka di dalam keadaan yang demikian, datang dan berserulah hanya kepada Tuhan Allah saja. Jangan datang atau pergi berseru kepada manusia. Jangan datang atau pergi atau berseru di media sosialmu. Jikalau kau punya masalahmu dengan istrimu atau dengan suamimu, atau dengan anakmu, atau dengan tetanggamu, atau dengan anggota lain di tengah-tengah kelompok kor atau persekutuan yang kau ikuti, tidak usah kau beberkan di media sosial. Itu tidak mengurangi masalahmu, justru sebaliknya menambah kesesakanmu. Lantas kemana engkau pergi? Pergi atau datanglah berseru hanya kepada Tuhan Allah kita. Ingat, Tuhan Yesus saja dalam kesesakannya dia datang dan berseru kepada Tuhan Allah. Ketika Yesus di kayu salib, dia sudah hampir mati. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia datang berseru kepada Tuhan karena dia tahu satu-satunya jalan yang tidak buntu itu hanyalah Tuhan Allah. Maka demikian juga
Ketika engkau sekarang mengalami kesesakan di dalam kehidupanmu, datang dan berserulah kepada Tuhan. Tidak ada dalamnya atau di dalam Dia satu pintu pun yang terkunci yang tidak bisa dibukakan bagimu. Hal yang kedua yang boleh kita perhatikan dari teks ini adalah batu yang dibuang berharga di tangan Tuhan. Seni kintsukuroi datang dari Jepang. Kintsukuroi ini adalah sebuah seni menyatukan barang yang sudah pecah, disatukan dengan air mas atau emas. Kin itu artinya emas, kuroi itu artinya menyatukan. Maka kintsukuroi disebut sebagai seni menyatukan atau menggabungkan barang yang sudah pecah dengan emas. Ini datang atau lahir ketika seorang pegiat keramik, dia memiliki banyak keramik yang mahal-mahal. Suatu saat tanpa sengaja keramik itu jatuh karena kesandung orang, langsung pecah. Ketika keramik itu pecah, tidak ada gunanya lagi, tidak berharga lagi. Maka oleh karena perhatian kepada keramik yang pecah ini, muncullah ide bagaimana menggabungkan yang sudah pecah itu, dibentuk kembali tetapi digabungkan dengan air emas. Harganya jauh lebih mahal daripada keramik sebelumnya. Kira-kira demikian di tangan Allah, kita atau kehidupan kita yang sudah pecah, yang kira-kira sepertinya tidak berguna lagi, di tangan Tuhan bisa dibuat berguna dan berharga. Disebutkan di ayat 22 dan ayat 23, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu penjuru dalam sebuah bangunan adalah batu penentu. Sekokoh apa bangunan yang dibangun, di atasnya ditentukan oleh batu penjuru yang dibuat di sudut-sudut bangunan tersebut. Menarik, nanti di perjanjian baru kita tahu batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu itu diletakkan di atas dasar yang kokoh dan kuat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam teks kita tahu yang membuang batu itu bukan orang awam. Yang membuang batu itu adalah tukang-tukang bangunan. Justru mereka yang kita tahu mengerti bangunan. Mereka lah yang membuang batu itu, tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan ini di tangan Allah dibuat menjadi batu penjuru. Di perjanjian baru, tukang-tukang bangunan itu adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka ketika disebutkan batu yang dibuang, itu adalah Yesus Kristus yang sedang dibuang oleh ahli-ahli Taurat, oleh ahli-ahli atau orang-orang Farisi di perjanjian baru. Tetapi yang mereka buang ini justru dipakai atau digunakan Allah lebih berharga dan dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dari nomor 2 ini kita tahu apa yang ditolak manusia diterima oleh Tuhan Allah. Dunia mungkin menolakmu, tapi Tuhan menerimamu dan sanggup membuatmu sangat-sangat berharga. Kita ingat cerita Raja Daud. Raja Daud ketika Imam Samuel datang mencari pengganti Raja Saul, menemui bapak si Daud itu si Isai. Samuel bertanya, ada berapa anakmu ini? Yang mana anakmu? Bawa dulu satu-satu ke sini supaya kupilih satu menjadi raja kedua di Israel. Ternyata Isai, bapaknya si Daud, tidak terfikirkannya bahwa Daud itu yang akan dipilih. Bahkan Isai tidak merekomendasi Daud untuk dinilai oleh Samuel.
Dia tunjukkan anak-anaknya yang paling gagah, yang paling tampan, yang paling kuat menurut dia. Tapi setelah semua anaknya ini di hadapan Samuel, Samuel bilang, masih ada enggak anakmu? Kemudian Isai baru tahu, oh masih ada. Tapi dia itu seorang gembala biasa. Dialah panggil kemari. Akhirnya apa? Daud yang dipakai Tuhan menjadi raja kedua di Israel. Apa yang ditolak oleh manusia dan dunia ini di tangan Tuhan berharga. Atau saya ambil contoh satu lagi, Yusuf. Yusuf dikhianati atau dibenci oleh saudara-saudara kandungnya. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dia dijual kepada orang Mesir, dia diperbudak di Mesir. Tapi lihat, sesuatu atau seseorang yang tidak diperhitungkan oleh dunia dan manusia telah dipakai Allah. Yusuf diangkat menjadi orang terbesar kedua di negeri orang di Mesir. Maka ini adalah bukti bahwa apa yang ditolak oleh dunia dan manusia di tangan Tuhan bisa berharga. Jika Tuhan bekerja dalam diri kita, kita juga dapat dibuat Allah sedemikian. Tuhan adalah ahli bangunan yang dapat membuat kita berguna dan berharga. Yang ketiga, ini yang terakhir. Syukurilah kebaikan Tuhan. Kita tahu setiap hari adalah hari kebaikan Tuhan. Di ayat 24 itu disebutkan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day that the Lord has made. Dari sinilah digubah lagu anak sekolah minggu yang this is the day, this is the day. Sadarion, sadarion. Di ayat 2 dia akan buat hari Senin, hari Selasa. Berarti kata this is the day that the Lord has made itu bukan hanya berkata satu hari tertentu, tapi all day long, seluruh hari itu adalah hari kebaikan Tuhan. Maka setiap hari kita senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu alasan pun yang bisa kita katakan, aku nggak mau lagi bersyukur dengan Tuhan. Karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, setiap hari adalah hari kebaikan Tuhan, setiap hari adalah hari penyertaan Tuhan. Syukurilah kebaikan Tuhan, baik engkau dalam suka maupun dalam duka, baik ketika engkau sehat maupun ketika engkau sakit, baik ketika engkau untung maupun ketika engkau rugi, ketika engkau berhasil ataupun ketika engkau gagal. Coba kita lihat kilas balik yang terjadi di epistel tadi yang kita baca dalam Injil Matius. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada orang banyak yang bersorak-sorai, mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena mereka menyangka Yesus datang sebagai raja seperti raja dunia. Mereka bersuka cita pada saat itu, mensyukuri kehadiran Tuhan di Yerusalem dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi lihat cerita selanjutnya. Ketika nanti Yesus ditangkap dan sudah dibelenggu, Yesus menderita, mereka melihat Yesus tidak seperti yang mereka harapkan lagi. Orang banyak yang berkata Hosana, Hosana. Justru ini nanti yang akan bersuara dengan kencang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Berarti rasa syukur mereka itu hanya ketika sesuatu atau keinginannya terpenuhi. Ketika harapannya tidak terpenuhi, dia tidak mau mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Itu adalah rasa syukur yang semu, itu adalah rasa syukur yang palsu. Bukan rasa syukur yang demikian yang ditegaskan oleh pemazmur, tapi kita bisa mensyukuri kebaikan Tuhan setiap hari dalam setiap keadaan yang kita lalui dalam kehidupan ini. Dan terakhir sekali kita lihat wujud nyata mensyukuri kebaikan Allah adalah mempersembahkan yang terbaik yang ada atau yang kita miliki. Kembali sedikit ke epistel tadi. Ketika keledai itu dibawa oleh murid-murid,
Yang pertama diperbuat oleh murid-murid adalah mereka membuka pakaiannya, mengalasi keledai ini dengan pakaian mereka sendiri. Itu tidak dipaksa Yesus, tidak disuruh Yesus, tapi itu lahir dari inisiatif murid-murid itu sendiri. Mereka mau mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya supaya Yesus nanti duduk dengan nyaman di atas keledai tersebut. Atau lihatlah orang banyak itu ketika Yesus berjalan menyusuri Yerusalem, mereka masing-masing atas inisiatif sendiri membuka pakaiannya, meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya. Sebagian orang lagi mereka memotong ranting-ranting dari pohon, meletakkannya di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sekali lagi inisiatif mereka sendiri. Mereka mau mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atau menyambut Yesus, karena mereka tahu kehadiran Yesus adalah untuk menyelamatkan mereka. Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kami Engkau ajar untuk senantiasa bersuka cita di tengah-tengah suasana penderitaan anak-Mu Yesus Kristus ini. Kami akan masuk dalam Minggu Pasion melalui ibadah Pasion yang akan kami laksanakan hari Selasa dan hari Rabu. Kami akan masuk lebih dalam melihat dan mengingat serta merasakan betapa perihnya penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Ya Tuhan, bimbinglah seluruh umat-Mu ini supaya dapat merasakan dengan dekat rasa sakit yang dialami oleh Yesus Kristus, sehingga kami benar-benar mensyukuri segala kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini kami tidak akan mengalami berbagai penderitaan dan kesesakan. Ajarlah kami untuk senantiasa datang dan berseru kepadamu. Hanya di dalam Yesus Kristus pintu satu-satunya, sehingga kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan iman yang teguh datang dan berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu apa yang tidak dinilai berharga di dunia ini, apa yang ditolak oleh dunia ini, Engkau dapat membuatnya berguna dan berharga. Demikian juga hidup kami. Jikalau kami mengalami penolakan dari manusia, penolakan dari dunia, di tangan-Mu kami berguna dan berharga. Ya Tuhan, tolonglah ajari kami untuk senantiasa mensyukuri seluruh kebaikan-Mu itu setiap hari. Tuhan Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi seluruh jemaat-Mu pada satu minggu ini. Dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati kesehatan dan umur panjang. Dan pada hari ini mereka boleh datang beribadah di gereja ini atau mengikuti secara live streaming di rumah mereka masing-masing untuk mensyukuri penyertaan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, tolong satu minggu ke depan Engkaulah yang membimbing mereka, yang menyertai umat-Mu mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kami turut bersuka cita atas berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun mereka dalam satu minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkaulah Tuhan yang menambahkan kepada mereka hikmat untuk menghargai dan melaksanakan atau mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi mereka pribadi lepas pribadi. Berkati umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan di dalam tubuh mereka masing-masing. Kiranya tangan-Mu lah yang memberikan kesembuhan atas seluruh sakit penyakit jemaat-Mu. Dan dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, tolonglah Tuhan supaya Engkau yang memberikan solusi dalam kehidupannya. Kami berdoa secara khusus bagi seluruh anak-anak jemaat-Mu, secara khusus ya Tuhan yang sedang duduk di kelas 3 SMA atau SMK, yang berencana akan mengikuti ujian-ujian akhir dari sekolah mereka, dan juga Tuhan akan melaksanakan persiapan memasuki seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Engkaulah yang menganugerahkan hikmat kepada seluruh anak-anak-Mu dan memberikan kepada mereka roh ketaatan serta kerajinan
benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Kami percaya Engkau akan bersama-sama dengan seluruh anak-anak jemaat-Mu ini. Ya Tuhan, dalam seluruh kerinduan kami memohon Engkaulah kiranya yang menyatakan itu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami ini. Amin.